Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran plante bagian ketiga, yaitu spermatopita. Spermatopita dibagi menjadi dua bagian, yaitu angiospermae dan gymnospermae. Angiospermae dibagi jadi dua juga, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Sedangkan gymnospermae dibagi menjadi empat: Coniferopita, Cycadopita, Ginkgopita, dan Gnetopita. Nah, yang pertama kita pelajari yang gymnospermae. Gymnospermae berasal dari kata gymnos, telanjang, dan sperma, biji. Artinya gymnosperma itu merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak dilindungi dalam bakal buah atau ovarium, atau biasa dikenal dengan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, ciri-cirinya, ciri secara umum tadi bijinya tidak dilindungi oleh daging buah, jadi terbuka. Biasanya biji melekat pada sisik. Sisik-sisik berkumpul membentuk runjung atau strobilus. Biasanya tumbuhannya berkayu. Habitus atau perawakannya adalah berupa semak, perdu, atau pohon. Jadi bisa semak, bisa perdu, bisa pohon. Batangnya tegak, daun berbentuk jarum, memanjang atau oval. Belum memiliki bunga yang sesungguhnya, makanya dinamakan strobilus. Jadi bukan bunga tapi strobilus. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi daur hidupnya biasanya serbuk sari atau disebut mikrospora bertemu dengan ada serbuk sari atau mikrospora dan ada makrospora. Makrospora nanti menghasilkan sel telur. Makrospora berada dalam bakal biji. Mikrospora menghasilkan bulu serbuk sari atau mikroprotalium. Makrospora menghasilkan arkegonium. Di dalam bakal bijinya terdapat sel telur. Di dalam bulu serbuk sari ada spermatozoid. Spermatozoid membuahi sel telur menghasilkan sigot. Sigot tumbuh menjadi embrio. Nah, embrio ini akan tumbuh menjadi tumbuhan berbiji terbuka lagi. Tumbuhan berbiji terbuka kalau ditanam menjadi tumbuhan dewasa, balik lagi menghasilkan mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil daun penghasil serbuk sari, makrosporofil yang menghasilkan sel telur nanti. Ini gambar gymnospermae. Contoh ini tumbuhan pinus. Ya, ini tumbuhan pinus dewasa. Jadi sporofit dewasanya, tumbuhan pinus dewasa menghasilkan bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan dan betina. Maaf, terbalik, ini yang jantan, ini yang betina. Kemudian yang bunga betina ini menghasilkan ovul, calon telur. Kemudian sel telurnya ini mempunyai megaspora, jadi ada dua sel telur di sini. Spermanya, kalau sperma itu biasanya masuk, terjadi fertilisasi, membuahi. Jadi membuahi dua sel telur dan jadi dua sigot. Jadi di sini dihasilkan dua sigot. Ini sigot pertama, sigot kedua. Nah, kemudian kalau sudah masak, ini dia membentuk seperti sayap. Kemudian kalau dia jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, sporofit muda. Ini siklus hidup pada gymnospermae. Ini contoh siklus hidupnya tumbuhan pinus. Nah, klasifikasinya spermopsida atau spermatopita tadi dibagi jadi dua, angiospermae dan gymnospermae. Kemudian ini dibagi jadi dua, ini sudah kita bahas di depan tadi, nggak usah diulangi lagi. Gymnospermanya ada 4. Kemudian kita bahas satu persatu yang gymnospermae dulu. Gymnospermae kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Coniferopita.
golongan tumbuhan konifer, penghasil konifer. Konus itu artinya kerucut, verein pendukung, piton, pita itu tumbuhan, piton atau pita itu tumbuhan. Jadi tumbuhan yang menghasilkan alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut atau konus. Nah, contohnya di sini Coniferophyta itu contohnya golongannya tumbuhan pinus. Ciri umum kelompok ini adalah kelompok terbesar dari Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka yang banyak golongannya adalah golongan pinus ini. Akarnya tunggang, batangnya tegak, ketinggiannya bisa sampai 30 meter. Daunnya berbentuk jarum. Biji berkembang dalam strobilus. Kematangan biji itu memerlukan waktu 2-4 tahun. Jadi bijinya itu matang itu dalam waktu yang sangat lama. Contohnya Pinus mercusi, Sequoia sempervirus, dan Agathis alba. Agathis alba itu damar. Biasanya diambil getahnya untuk pernis itu. Nah, ini ciri-ciri dari Coniferophyta. Coniferophyta contoh yang paling terkenal ya Pinus itu. Pinus mercusi. Kemudian ini contoh gambar alat reproduksi dari pinus. Ini yang jantan, alat reproduksi jantan itu ukurannya kecil dan lunak. Ini gambarnya. Terdiri dari daun sisik, kamu lihat jadi ini bersisik atau disebut mikrosporofil. 2 sporangia setiap daun sisik. Jadi setiap sisiknya ini ada 2 sporangia. Ini adalah gambar alat reproduksi jantannya. Ini yang Strobilus betina. Biasanya bunga keringnya kalau bercatuan itu bisa untuk hiasan rumah ya. Ukurannya lebih besar daripada alat reproduksi jantan. Yang betina itu mesti alat reproduksinya lebih besar. Menempel pada pohon kurang lebih 2-4 tahun tadi. Jadi sekitar 3 tahun. Terdiri dari daun sisik megasporofil, jadi sisiknya seperti ini besar-besar. Kalau yang mikro tadi sisiknya kecil. Terus ada 2 bakal biji telanjang di setiap megasporangiumnya. Nah, ini ada 2 biji telanjang. Ini sisiknya. Sisik, terus ini ada 2 bakal bijinya. Nah, ini Strobilus betinanya, bunga betina, tapi biasanya disebut Strobilus, bukan bunga. Kemudian kelas yang kedua, Cicadophyta. Contoh yang terkenal adalah Cycas rumpii atau dikenal dengan pakis haji. Gymnospermae ini merupakan Gymnospermae yang tertua. Ciri-ciri umumnya, habitus atau perawakannya menyerupai pohon palem, jadi seperti pohon palem. Daun mudanya menggulung seperti pakis, akarnya tunggang, jadi akarnya biasanya berbentuk bunga karang karena cabang-cabangnya banyak, tapi inti pokoknya ada akar tunggangnya. Berkembang biak dengan runjung, panjangnya kurang lebih 60 cm. Kalau pada pinus itu namanya Strobilus, kalau ini namanya runjung. Contohnya Cycas rumpii. Nah, ini contohnya pakis haji atau Cycas rumpii. Jadi seperti daunnya palem. Nah, ini alat reproduksinya yang jantan. Runjungnya tadi. Jadi cukup besar, kurang lebih ini panjangnya setengah meter, 60 cm tadi, setengah meter. Nah, ini yang bunga betina. Yang bunga betina kalian lihat ini biji-bijinya kelihatan di luar. Makanya namanya tumbuhan berbiji terbuka. Pasti bijinya terlihat. Ini bijinya terbuka, terlihat. Jadi ini bentuknya seperti pedang gitu ya. Ini yang bunga betina. Ini yang bunga jantan. Kemudian kelas yang ketiga, Ginkgo pita. Yang terkenal ya contohnya adalah Ginkgo biloba yang biasanya untuk obat. Ciri-ciri umum, daunnya bergerombol seperti suplir. Jadi daunnya seperti suplir. Berumah dua itu artinya satu pohon berjenis kelamin jantan saja, pohon yang lain berjenis kelamin betina. Strobilus jantannya kecil, betinanya sederhana. Ini contoh
pohon ginkgo biloba. Daunnya ini seperti suplir ini. Nah, ini yang alat reproduksi jantannya, kecil-kecil. Yang Strobilus betina cuma bulat sederhana begini. Daunnya seperti daunnya suplir. Nah, ini daunnya kan seperti suplir, tapi ini bukan suplir tapi ginkgo biloba. Ini foto, kalau tadi gambar ya, kalau ini foto asli alat reproduksi jantannya. Kecil-kecil seperti ini. Kemudian yang keempat, kelas Gnetophyta. Yang paling terkenal Gnetum gnemon. Gnetum gnemon itu nama lain dari belinjo. Ada 3 ordo, Epiderales, genus Epidra, Welwitschia, Gnetales, genus Gnetum, contohnya Gnetum gnemon. Kalau susah ngapalkan yang 2, yang ketiga ini aja, biasanya yang sering muncul itu contoh Gnetum gnemon ini atau belinjo. Nah, ini contoh pohon belinjo. Kalau yang tidak tahu, pohon belinjonya seperti ini. Bunganya ini yang bunga jantan. Bunga jantannya ini jadi ada serbuk sarinya, yang tengah ini bunga betinanya. Kalau diperbesar ini bunga jantan, yang ini adalah bunga betina. Nah, sekarang manfaat Gymnospermae. Manfaatnya karena kebanyakan pohonnya besar ya, jadi bisa bahan kayu untuk bangunan. Contoh kayu pinus itu bisa untuk bahan bangunan atau bahan produk-produk yang berbahan kayu yang lainnya. Bisa diambil getahnya untuk bahan cat atau pernis, contohnya Agathis alba atau damar, itu getahnya untuk pernis. Kemudian menghasilkan zat penyamak kulit hewan. Penyamak itu penghalus kulit hewan. Mencegah erosi dan banjir karena di sini akarnya tunggang jadi kuat. Sebagai bahan makanan, misalnya beberapa spesies Kadophyta itu ada yang batangnya menghasilkan sagu. Terus bisa untuk bahan obat-obatan dan ada yang sebagai bahan insektisida. Ini contoh manfaat Gymnospermae. Nah, sekarang kita ke Angiospermae. Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Nah, berarti kebalikannya tadi, ini bijinya ditutup oleh daging buah. Jadi karakteristiknya berkembang biak dengan biji dilindungi oleh jaringan buah atau daging buah. Struktur reproduksi terdapat bunga. Jadi kalau tadi namanya Strobilus, ini bunga. Siklus hidupnya yang sporofit lebih dominan dan hidup bebas, yang gametofit tereduksi dan tidak hidup bebas. Manfaatnya sangat beragam, mulai ada yang bahan pangan, sandang, papan, tanaman hias, obat, dan lain sebagainya. Angiospermae ada 2 kelas, monokotil dan dikotil. Nah, ini istilah lain, kalau yang belum tahu biar ikut familiar. Nama lain ini klasifikasinya itu adalah Magnoliophyta, itu tumbuhan Angiospermae, nama lainnya Magnoliophyta. Atau Anthophyta, Antho itu bunga, Phyta itu tumbuhan berbunga. Atau Angiospermae, tumbuhan berbiji. Magnoliophyta dibagi menjadi 2, Magnoliopsida itu golongannya dikotil, Liliopsida itu golongannya monokotil. Jadi kalau kamu ketemu istilah Liliopsida itu berarti nama lain dari monokotil. Ketemu Magnoliopsida itu nama lain dari dikotil. Nah, ini sejak SD kalian sudah mengenal ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, biasanya SD kamu percobaan mengamati kotiledon tanaman. Kalau kotiledonnya ada 2 keping, itu dikotil. Kalau kotiledonnya 1 keping, itu monokotil. Kalau dari sisi kotiledon yang paling mudah diamati, kalian bisa membandingkan ini bijinya jagung sama bijinya kacang tanah. Ya. Kemudian tulang daunnya itu kalau dikotil menyirip atau menjari, ini contoh tulang daun yang menjari.
pertulangan daunnya menjalar, yang monokotil sejajar atau melengkung. Ini yang contoh gambar tulang daun sejajar. Yang melengkung contohnya genjer, sayur genjer kalau kamu pernah tahu. Kalau yang menyirip itu contohnya banyak daun yang umumnya tulang daunnya menyirip, misalkan daun rambutan, daun mangga, daun kelengkeng, itu contoh menyirip. Nah, kambium ini harus pengamatannya pakai mikroskop. Kalau pada dikotil ada kambium, berkas pengangkutnya melingkar tersusun rapi seperti ini. Kalau pada monokotil tidak ada kambium, kemudian ini berkas pengangkutnya tersebar. Jadi acak di sini tersebar. Kalau ini kan rata, yang tengah yang garis ini yang kambiumnya. Kemudian bagian bunganya kalau dikotil kelipatan 2, 4 atau 5. Kalau monokotil itu kelipatan 3 atau kelipatan 3. Nah, gimana kalau misalkan kamu menemukan ada tanaman yang bagian bunga itu artinya mahkota, putik, benang sari, kelopak, itu bagiannya 2, 4 atau 5 untuk dikotil. Yang ini 3. Kalau kamu ketemu bunga misalkan jumlah mahkotanya 15, maka gimana kamu membedakan itu dikotil atau monokotil? Maka caranya dilihat ciri yang lain. Kemudian ini juga sudah sangat familiar, kalau dikotil akarnya tunggang. Tunggang itu ada satu pokok ini, inti akar, baru terus ada cabang-cabangnya. Kemudian kalau monokotil akarnya serabut, jadi tidak ada akar yang utama, langsung semuanya cabang-cabang. Nah, sebetulnya di antara 5 ciri ini yang paling mudah kita untuk mengenali mana dikotil dan monokotil itu sebetulnya yang paling mudah dilihat dari daunnya. Paling mudah. Kalau dari biji kan nunggu tumbuhan itu berbiji dan harus membelah biji, dan seringkali keliru. Contoh kelengkeng itu kelihatannya kan tidak berkeping 2, tapi kelengkeng itu berkeping 2. Pepaya juga demikian. Pepaya itu kalau secara dilihat biji seolah-olah tidak berkeping 2, tapi pepaya itu berkeping 2. Nanti kalau kamu nanam biji pepaya itu akan terlihat tunasnya itu muncul 2 kotiledonnya. Ya, tapi kalau dilihat bijinya biasanya tidak tampak. Nah, itu yang seringkali salah kalau melihat dari sisi kotiledonnya. Yang paling mudah dari tulang daunnya. Pokoknya tulang daunnya itu menjari atau menyirip. Contoh yang menjari itu daunnya pepaya, daunnya singkong. Nah, itu pasti dikotil. Kalau sejajar atau melengkung pasti monokotil. Yang paling mudah dari ini, dari daun. Kalau dari batang, untuk melihat kambium atau melihat bentuk berkas pengangkut harus memerlukan mikroskop. Terus dari bunga bisa, tapi nunggu tumbuhan itu berbunga. Kalau melihat dari akar harus bahasa Jawanya jebol tanaman itu dulu. Jadi mencabut tanaman itu baru terlihat. Jadi yang paling mudah mengamati itu dikotil atau monokotil dari daun, itu yang paling mudah. Nah, ini struktur bunganya. Tadi struktur bunga, bagian-bagian bunga itu ada daun kelopak yang paling bawah. Ini mahkota. Mahkota biasanya bentuknya menarik untuk menarik perhatian serangga biasanya. Kemudian ini kepala sari, kemudian ini benang sari atau tangkai sarinya, tangkai sari, kalau keseluruhan ini namanya benang sari. Kemudian kepala putik, lalu di dalam putik ini ada bakal buah, dan di dalamnya ini ada bakal biji. Nah, kemudian berdasarkan kelamin bunga ada bunga biseksual atau hemaprodit. Satu bunga terdapat benang sari atau putik, jadi dia bunga jantan dan betina berada dalam satu bunga. Jadi ini contohnya, ini ada benang sari dan ada putik, ini namanya bunga biseksual. Ada bunga uniseksual.
satu bunga itu hanya ada benang sari saja atau ada putik saja. Biasanya bunga pepaya itu dalam satu bunga ada satu jenis kelamin, tapi biasanya jantan dan betina satu pohon. Jadi contoh jagung, kelapa, bayam itu uniseksual. Jambu, jeruk, kembang sepatu itu biseksual. Nah, ini proses pembentukan gametofit jantan. Proses pembentukan sperma. Jadi sperma itu terbentuk di kepala sari. Di kepala sari itu ada sel induk mikrospora. Kemudian mengalami pembelahan meiosis. Namanya pembelahan meiosis itu sekali membelah pasti ada dua meiosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Sehingga dari sekali membelah, dari satu sel mikrospora dihasilkan 4 sel mikrospora. Kemudian setiap sel ini mengalami pembelahan mitosis, sehingga setiap sel itu menjadi 2. Nah, menjadi 2 itu menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Nah, inilah yang disebut serbuk sari. Tapi mengalami pembelahan mitosis itu biasanya ketika serbuk sari sudah nempel di kepala putik. Kalau belum nempel di kepala putik tidak terjadi mitosis. Jadi masih bentuk ini, hasil meiosis serbuk sarinya. Nah, kalau kepala sari membuka, maka serbuk sari dilepaskan berhamburan siap membuahi kepala sari. Nah, kalau dibuat skema mikrosporogenesis tadi seperti ini. Jadi sel induk mikrospora mengalami pembelahan meiosis, maka jadilah 4 mikrospora. Pertama menjadi satu namanya tetrat. Kemudian dia akan memisah, itulah yang dinamakan serbuk sari atau polen. Nah, ketika serbuk sari itu sudah melakukan penyerbukan, terjadilah pembelahan mitosis. Membelah secara mitosis itu dari 1 menjadi 2. Nah, 2 itu 1 jadi inti vegetatif, 1 jadi inti generatif. Inti vegetatif itu nanti tidak membuahi sel telur, tapi dia membuat jalan yang namanya buluh serbuk sari. Inti generatif pada Angiospermae akan membelah secara mitosis jadi inti generatif 1 dan inti generatif 2 atau sperma ke-1 dan sperma kedua. Nah, ini pembentukan gametofit betinanya. Gametofit betina terbentuk di bakal biji yang ada di bakal buah. Jadi ini bakal buahnya. Kemudian ini di dalamnya ada bakal bijinya. Di dalam bakal biji ini ada sel induk megaspora. Kemudian mengalami pembelahan meiosis. Kalau meiosis itu membelah dari 1 menjadi 4 sel. Maka jadilah 4 sel megaspora. Tapi dari 4 sel ini yang 3 kecil itu akan mereduksi kemudian mati. Yang 3 megaspora mati. Sehingga tinggal 1 megaspora. 1 megaspora ini akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali. Pembelahan mitosis pertama dari 1 menjadi 2. Mitosis kedua dari 2 jadi 4. Mitosis ketiga dari 4 jadi 8. Sehingga akhir pembentukan sel telur ini terdapat 8 sel ini. Dari 8 sel ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang jadi sel telur cuma 1, yang bawah ini. Ini jadi sel telur. Kiri kanannya sel telur ini dari sel yang ini kiri kanannya itu adalah sinergit, pendamping sel telur. Jadi sinergitnya ada 2. Terus yang 3 ini ada berlawanan dengan sel telur, letaknya namanya antipoda. Jadi 3 jadi antipoda. Kemudian yang 2 berada di tengah-tengah, ini namanya inti polar atau inti kandung lembaga sekunder. Inti polar ini dari 2 inti itu akan melebur jadi 1. Makanya semua sel ini sifatnya haploid, tapi inti polar sifatnya diploid. Nah, ini proses pembentukan gamet betina atau sel telur. Kalau dibuat skema seperti ini,
sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis jadi 4 megaspora. Tadi yang 3 degenerasi atau mati, sehingga tinggal 1 yang fungsional. Nah, 1 fungsional itu membelah secara mitosis sebanyak 3 kali, sehingga terbentuk 8 sel. Dari 8 sel itu 3 jadi antipoda, 2 jadi inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder, saya singkat IKLS, inti kandung lembaga sekunder. 1 jadi ovum, 2 jadi sinergit. Nah, proses pembuahannya seperti ini. Jadi yang nomor 1 ini tadi bunga sempurna ya, ada jantan, ada betina, bunga lengkap. Ini antheridiumnya yang akan menghasilkan sperma. Mikrosporanya ini polennya serbuk sari. Nah, polen ini kalau sudah jatuh di kepala putik mengalami pembelahan mitosis jadi 2 inti. Inti vegetatif ini yang membuat jalan. Polen tube ini kalau di bahasa Indonesia kan buluh serbuk sari, ini membuat jalan yang kecil ini. Nah, ini inti vegetatif. Inti generatifnya membelah lagi jadi 2 sehingga ada 2 sperma. Ada 2 sperma yang siap membuahi sel telur. Nah, sekarang yang sel telurnya ini persiapan sel telur dalam sel telur di dalam putik mengalami pembelahan meiosis tadi jadi 4, tapi 3 degenerasi, hanya tinggal 1 yang survive, cuma 1. Nah, 1 tadi membelah secara mitosis sebanyak 3 kali sehingga ada 8 sel. 8 sel ini sel telurnya 1 ini. Nah, sel telur ini nanti dibuahi oleh sperma. Tadi spermanya kan ada 2. Sperma yang pertama membuahi sel telur. Spermanya haploid, sel telurnya haploid. Maka terjadi fertilisasi, terbentuklah sigot. Sigotnya diploid. Nah, sperma yang kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder ini tadi. Nah, inti kandung lembaga sekunder tadi kan asalnya dari 2 sel yang dibuahi oleh sperma yang haploid, sehingga ini jadilah endosperm yang triploid. Jadi endosperm ini bersifat triploid. Nah, kalau ini biji ini sudah matang, ketemu tempat yang sesuai, jadi sigot ini yang tumbuh jadi embrio. Endosperm itu yang memberi suplai makanan, food supply, memberi suplai makanan. Kemudian ini pelindung bijinya. Kalau ketemu tempat yang sesuai, maka tumbuhlah jadi tumbuhan baru. Nah, nanti kalau tumbuhan ini sudah dewasa, menghasilkan bunga balik lagi menghasilkan serbuk sari dan putik. Nah, ini siklus hidup dari Angiospermae. Ini sama proses pembuahan pada Angiospermae. Nah, karena spermanya tadi ada 2, maka pembuahan pada Angiospermae itu disebut pembuahan ganda. Jadi ada 2 inti, inti generatif, kemudian inti vegetatif. Inti generatifnya nanti ada 2. Inti generatif itu ada 2, yang satu membuahi sel telur ini tadi jadi sigot, yang satunya membuahi inti kandung lembaga sekunder atau inti kutub tadi jadi endosperm tadi. Jadi arahnya ini ya, A, terus ini B kalau diperbesar. Nah, ini spermanya ada 2 ini tadi, spermanya ada 2. Sperma ke-1 ini membuahi sel telur jadi sigot. Sperma yang kedua ini membuahi inti kutub jadi endosperm. Nah, karena ini inti kutub itu ada 2 melebur jadi 1, spermanya 1, maka endosperm tadi sifatnya triploid. Sedangkan sigot asalnya dari 1 inti sel telur dan 1 inti sperma, jadi sigotnya diploid. Nah, ini sama menunjukkan proses pembuahan. Mikrosporanya tadi, ini ada 2 inti, kemudian spermanya ada 2, inti vegetatif. Ini yang sel telur,
3 degenerasi cuma satu yang fungsional. Satu fungsional membelah secara mitosis sebanyak 3 kali sehingga terbentuk 8 sel. Ini sel telurnya, ini sinergit atau pendampingnya, ini inti polar atau inti kandung lembaga sekunder tadi, ini antipoda. Nah, sperma yang jumlahnya 2 ini, yang satu membuahi sel telur jadilah zigot, zigot berkembang jadi embrio. Yang satu membuahi inti polar jadilah endosperm yang 3N atau triploid. Ini adalah biji. Endosperm itu yang memberi makan pada embrio. Ini kalau dibuat skemanya sama, serbuk sari tumbuh jadi bulu serbuk sari. Yang membentuk bulu serbuk sari itu inti vegetatif. Terus inti generatifnya ada 2, jadi sperma 1 dan sperma 2. Kemudian di putiknya atau calon kantong lembaga itu terbentuk kantong lembaga. Di putik tadi ada sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Sperma ke-1 membuahi sel telur jadi zigot. Sperma kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder jadi endosperm. Zigot berkembang jadi embrio, bakal endosperm jadi endosperm. Inilah yang dinamakan tumbuhan berbiji tertutup. Kalau ketemu tempat yang sesuai jadi tanaman baru menghasilkan bunga. Balik lagi, bunga menghasilkan benang sari dan putik, putik menghasilkan bakal biji, benang sari menghasilkan kepala sari menghasilkan serbuk sari lagi. Di dalam bakal biji menghasilkan calon kantong lembaga lagi. Nah, biji yang sempurna ini bagian-bagiannya. Ini tadi adalah embrionya. Ini calon daun, plumula itu calon daun, ini calon akarnya radicula. Nah, kotiledon itu isinya ya endosperm tadi, cadangan makanan. Jadi ini yang memberi sebelum tumbuhan ini tumbuh untuk melakukan fotosintesis, calon anak ini mengambil makanan dari kotiledon atau endosperm ini. Kalau kita manusia sebelum lahir diberi makanan dari plasenta, kalau tumbuhan diberi makanan dari kotiledon atau endosperm. Pada monokotil sama, ini bagian-bagiannya, ada endospermnya. Kebetulan ini endosperm sama kotiledon terpisah, tapi fungsinya sama untuk memberi makanan pada embrio. Ini calon daunnya, ini calon akarnya. Nah, ini bagian biji yang akan tumbuh baik pada dikotil maupun monokotil. Nah, kalau dikotil ini nanti ada kelihatan kepingnya 2 ketika tumbuh. Ini sama dengan tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji, baik angiospermae maupun gymnospermae. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.